Pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi memicu ketidakpercayaan pasar dan menahan aliran modal asing masuk ke Indonesia. Sedikit saja sentimen negatif dari pemerintah bermakna kemerosotan pasar keuangan dan pasar saham yang mendalam. Buktinya investasi dalam negeri telah ambles ratusan triliun rupiah. Selengkapnya akan saya paparkan dalam Dana Asing Terus Berhamburan. Kita langsung lihat slide yang pertama. Ya. Hingga September ini banyak modal asing yang mengalir keluar dari Indonesia. Bank Indonesia mencatat hingga 10 September kemarin asing masih terus melakukan aksi jual di pasar keuangan domestik, terutama di periode 7 hingga 10 September 2020. Dalam periode tersebut, non-residen di pasar keuangan sudah melakukan aksi jual hingga 0,5 triliun rupiah. Arus modal asing di pasar saham juga terkoreksi dalam hingga 2,37 triliun rupiah. Meskipun untungnya pasar surat berharga negara masih bisa tumbuh positif 1,87 triliun rupiah. Meskipun buruk, tapi ini sudah membaik dibandingkan periode sebelumnya 31 Agustus hingga 30 Agustus hingga 3 September di mana menurut Bank Indonesia juga terjadi penjualan asing besar-besaran. Dalam periode tersebut, penjualan neto asing di pasar keuangan domestik ini mencapai 2,56 triliun rupiah dan di pasar saham bahkan mencapai 4,13 triliun rupiah. Di pasar SBN juga masih mencatat beli hingga 1,57 triliun rupiah. Jadi bisa terlihat ya ada perubahan sedikit membaik di pasar keuangan baik saham dan SBN. Ini adalah bukti betapa sensitifnya sentimen dari pemerintah di kala pandemi seperti ini. Sedikit saja ada keraguan atau keputusan yang dianggap investor tidak mendukung perekonomian, ini bisa fatal akibatnya dan langsung terlihat dari modal asing yang keluar dari pasar keuangan dan saham dalam negeri. Meskipun terjadi perbaikan dari periode akhir Agustus ke awal September, tapi kalau secara year to date artinya sepanjang tahun berjalan penjualan asing masih jor-joran. Seperti apa kita akan cek slide berikutnya. Masih berdasarkan data dari Bank Indonesia, total dana asing yang keluar dari Indonesia mulai dari awal tahun hingga 10 September 2020 ini berjumlah 153,29 triliun rupiah. Kalau kita cek hingga 16 September di data Bursa Efek Indonesia, data year on year selama setahun sudah terjadi net foreign sale hingga 49,2 triliun rupiah. Sedangkan di pasar SBN, kalau menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mulai dari awal tahun hingga 24 Agustus 2020 kemarin ini sudah terjadi penjualan hingga 124,3 triliun rupiah. Jadi sebulan keluar sekitar 8,26 triliun rupiah. Kalau menurut OJK lagi keluarnya dana asing yang masif ini namun masih membukukan penguatan di pasar saham atau SBN. Jadi ini membuktikan kalau adanya kekuatan investor domestik yang semakin besar. Misalnya penguatan IHSG dalam beberapa saat kemarin begitu ya dan bisa bertahan di level 5 ribuan ini bisa jadi ditopang oleh investor domestik. Memang wajar kalau melihat situasi ekonomi yang serba tidak pasti begitu ya. Ini jelas menyebabkan asing mudah meninggalkan pasar dalam negeri kita. Salah satunya juga karena pandemi menyebabkan risiko investasi di Indonesia juga meningkat. Ini terlihat dari premi kredit default swap Indonesia. Seperti apa kita akan cek slide berikutnya. Credit default swap atau CDS adalah indikator yang digunakan untuk mengukur risiko suatu negara. Kita akan lihat data CDS tenor 5 tahun dari mulai 16 September tahun 2019 hingga 16 September tahun 2020. Terlihat di 2019 ini masih di angka 81,41 basis point ya. Lalu sempat menurun tajam. Ini artinya risiko investasi Indonesia semakin kecil di Februari 2020 hingga 59,66 basis point. Namun memasuki pandemi di Maret kemarin ini sempat langsung meningkat drastis begitu ya hingga sampai ke sini 239,11 basis point dan di 16 September tahun ini tahun 2020 kembali menurun meskipun kalau dibandingkan secara year on year ini masih tinggi juga ya yaitu 91,5 tapi sudah menurun dari di bulan Maret sebelumnya. Nah, kenaikan CDS mengindikasikan peningkatan risiko kredit dipengaruhi oleh fundamental ekonomi, kondisi pasar obligasi sehingga bisa mendorong biaya pinjaman. Lebih jauh lagi, CDS ini dapat mendorong stabilitas finansial dan dapat menggeser potensi risiko. Lalu apa sih dampaknya kalau memang aliran modal asing semakin banyak keluar dari Indonesia? Kita akan cek slide berikutnya. Ketidakpastian ekonomi membuat investor asing lebih memilih menaruh dananya di negara maju dibandingkan dengan emerging market seperti kita. Ini membuat capital outflow semakin tinggi yang sudah saya paparkan ya di slide-slide sebelumnya. Apa saja dampaknya? Pertama, imbal hasil obligasi SBN pemerintah akan naik untuk membuat investor asing masih tertarik menaruh dananya di sini. Naiknya besaran imbal hasil SBN pemerintah memang baik, efeknya menggeser minat masyarakat untuk mengalihkan dananya ke SBN. Tapi ini membuat perebutan dana publik antara
antara perbankan dan pemerintah. Akibatnya, perbankan terpaksa menaikkan suku bunga simpanan supaya masyarakat tidak semuanya langsung kabur ke SBN. Nah, menaikkan suku bunga simpanan bank artinya bank berpotensi melakukan pengetatan likuiditas, khususnya bank buku 3 ke bawah. Nah, ini menjadi yang pertama, likuiditas semakin ketat. Lalu derasnya modal keluar juga bakal menekan laju indeks saham. Ini sudah jelas ya, karena IHSG masih sangat dipengaruhi oleh dana investor asing. Meskipun kalau menurut OJK, minat investor domestik ini semakin baik dalam beberapa waktu kemarin karena bisa menopang pasar saham, tapi bukan berarti IHSG sudah kuat juga untuk berdiri sendiri tanpa aliran dana asing. Lalu juga berikutnya terkait dengan nilai tukar. Banyaknya dana asing yang keluar menyebabkan volatilitas rupiah. Menurut beberapa analis dan ekonom, skenario paling buruk adalah rupiah bisa anjlok sampai 17.000 akibat pandemi. Meskipun kalau kita lihat hingga September ini untungnya belum terjadi ya. Dan rupiah masih 14 ribuan meskipun memang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu berikutnya terkait dengan CAD begitu ya, atau current account deficit. Dengan kaburnya dana asing juga berpotensi memperbesar nilai CAD Indonesia. Untungnya sampai Agustus kemarin CAD Indonesia malah jadi menipis. Nah, transaksi berjalan ini menggambarkan arus masuk keluar devisa yang datang dari ekspor impor barang dan jasa, pendapatan primer, serta pendapatan sekunder. Meskipun menipis, jangan senang dulu karena penurunan defisit ini terjadi karena penurunan pembayaran yield investasi kepemilikan saham domestik akibat penurunan kinerja korporasi. Dimana kita tahu ya, kinerja korporasi ini ambles kan akibat PSBB di kuartal 2 kemarin. Tapi ya secara garis besar memang meningkatnya CAD ini juga belum terjadi sampai di bulan September ini meskipun arus modal asing sudah masif keluar dari dalam negeri. Tapi meskipun belum terlihat sampai sekarang, kita berharap tidak akan terjadi juga ya peningkatan CAD dan perekonomian semakin cepat pulih di akhir tahun ini. Apalagi bila nanti vaksin sudah berhasil ditemukan, semoga ini bisa menjadi motor untuk cepat mengembalikan optimisme investor dan mengembalikan perekonomian negara kita bahkan lebih baik lagi dari sebelum pandemi. Dan